Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rahmat dari Prodi Arsitektur kelas A. Hari ini saya akan mereview materi tentang materi bahasa Indonesia. Yang pertama itu ragam bahasa Indonesia baku. Pengertiannya, bahasa Indonesia baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah standar atau pedoman PUB, Tata Bahasa Baku, KBBI, Kamus Linguistik, dan Kamus Umum. Bahasa Indonesia baku umumnya digunakan dalam kegiatan resmi atau formal. Yang kedua yaitu fungsi bahasa Indonesia baku. Pemersatu, yang pertama itu pemersatu, pemakaian bahasa baku dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa Indonesia. Pemberian kekhasan, pemakaian bahasa baku dapat menjadi pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. Yang ketiga, pembawa kewibawaan. Pemakai bahasa baku dapat memperlihatkan kewibawaan pemakainya. Yang ketiga yaitu kerangka acuan. Bahasa baku menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang. Dan yang materi yang ketiga yaitu karakteristik bahasa Indonesia baku. Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contohnya yaitu kata baku saya ketika dibaca menjadi kata tidak baku dibaca menjadi gue. Yang kedua yaitu kata baku merasa, jika dibaca menjadi kata tidak baku dibaca menjadi ngerasa. Kemudian tidak dipengaruhi bahasa asing, kata bantu, pertukaran posisi dan sebagainya. Contoh kata baku banyak guru, jika dimasukkan ke dalam kata tidak baku dibaca menjadi banyak guru-guru. Kemudian bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Contoh kata baku bagaimana, jika dimasukkan ke dalam kata tidak baku dibaca menjadi gimana. Kemudian pemakaian imbuhan secara eksplisit. Contoh yaitu ia mendengarkan radio. Jika dimasukkan ke dalam kata tidak baku dibaca menjadi ia dengarkan radio. Lalu contoh kata baku yaitu yang berikutnya yaitu anak itu menangis. Jika dimasukkan ke dalam kata tidak baku dibaca menjadi anak itu nangis. Yang selanjutnya itu penggunaannya sesuai dengan konteks kalimat. Contoh yaitu kata baku sehubungan dengan. Jika dimasukkan dengan ke kata tidak baku dibaca menjadi sehubungan. Kemudian contohnya kata baku terdiri atas. Jika dimasukkan ke dalam kata tidak baku dibaca menjadi seseorang pasien. Selanjutnya tidak mengandung makna ganda atau rancu. Contoh kata baku menghemat waktu. Jika dimasukkan ke dalam kata tidak baku dibaca menjadi mempersingkat waktu. Kata baku mengatasi berbagai ketinggalan dibaca dengan kata tidak baku mengejar ketinggalan. Selanjutnya tidak mengandung pleonasme. Contoh kata baku para juri. Jika dibaca menjadi kata tidak baku dibaca para juri-juri. Kata baku mundur. Jika dimasukkan ke dalam kata tidak baku dibaca mundur ke belakang. Selanjutnya dan yang terakhir tidak mendukung hiperkorek. Contoh kata baku khusus. Jika dibaca menjadi kata tidak baku dibaca khusus. Kata baku Sabtu dibaca dengan kalimat tidak baku dibaca dengan Sabtu. Mungkin sekian review materi tugas bahasa Indonesia dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya lakukan karena saya baru belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.